Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasara bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita, sanubari kita diberi keluhuran dan cahaya untuk melangkahkan kaki dan menggerakkan tubuh dan mengorbankan apa yang perlu kita korbankan dari harta kita. Kita rela melakukan itu demi kehadiran kita di tempat ini. Sungguh cahaya keluhuran berpijar dari langit diturunkan kepada nama-nama hamba-hamba yang terpilih untuk mendapatkan keluhuran ini. Maka nama-nama itu tercantum padanya nama kita semua untuk hadir di dalam cahaya Rabbani, di dalam cahaya kesejukan ilahi, hadir di dalam pengampunan Allah, hadir di dalam kelembutan Allah,
hadir dalam kelompok yang disayangi Allah, yang dituntun Allah menuju keluhuran lebih dari yang telah kita lewati, dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih. Demikian rahasia undangan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua di malam hari ini. Maka layaknya kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya dan memujinya, yang dengan memujinya kita kepada Allah, kita semakin luhur dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang memuliakan, lihatlah rahasia keluhuran Allah di alam semesta yang kesemua ini merupakan bentuk pelajaran bagi kita di kehidupan dunia. Bagaimana kita melihat segala makhluk-makhluk yang ada, masing-masing setiap apa yang dicipta oleh Allah, kesemuanya menuntun kita untuk berpikir betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mencipta, dan menjadikan itu semua menuntun kita mengenal keluhuran, mengenal kehinaan, mengenal hal yang batil, mengenal hal yang hak, mengenal hal yang tidak membawa manfaat, mengenal hal yang bermanfaat. Kita bisa menemukan setiap hewan-hewan, misalnya dedaunan yang ada dimakan oleh ulat, bisa menjadi sutra. Ulat sutra makanannya daun, tapi ia menjadi sutra dari sebab ulat yang memakan daun. Tapi ketika daun itu dimakan oleh kambing, bisa menghasilkan susu. Sama makanannya daun juga, tapi yang muncul bukan sutra tapi susu. Dimakan oleh kijang, menghasilkan mesik. Sama makanannya dedaunan juga. Hadirin hadirat, dimakan oleh tawon atau lebah, menghasilkan madu. Sama yang dimakan dedaunan dan bunga juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan demikianlah manfaat dari setiap ciptaan Allah. Ada yang disantap oleh hewan lain tidak menghasilkan apa-apa. Demikian kita mengambil ilmu pemahaman tentang Rabbul Alamin yang menuntun kita kepada Allah. Jika kita mengambil ilmu itu dan membuka rahasia samudera manfaatnya, akan terbukalah manfaat yang demikian luas. Namun ketika kita menyantapnya begitu saja dan melupakannya, maka lewatlah apa yang kita lewati, dan waktu terus berputar semakin cepat semakin hari, dan waktu yang telah lalu tidak akan pernah kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ilmuwan kita bahwa satu penemuan yang mengejutkan tentang resonansi Schaumann, mereka namakan resonansi ini adalah getaran alami antara bumi dan ionosfer. Dan ketika dipelajari pada tahun 1950, maka diketahuilah bahwa getaran alami itu yang disebut resonansi Schaumann, ia bergetar untuk 24 jam perputaran bumi. Namun hal yang mengejutkan ketika dipelajari lagi tahun 1980, ketika di tahun 1950 itu kecepatannya 7,8 Hz. Namun ketika ditemukan tahun 1980, ternyata kecepatannya sudah jauh meningkat, yaitu 11 Hz. Maka itu menjadikan waktu 24 jam bagaikan 16 jam saja. Hadirin hadirat, oleh sebab itu ini menjadikan penemuan yang sangat mengejutkan bahwa waktu berakhirnya bumi semakin dekat. Karena dalam waktu 30 tahun dari 24 jam sudah semakin cepat rasanya menjadi 16 jam saja. Dari tahun 1950 ke tahun 1980. Tahun 1950 masih 24 jam secara sempurna. Tahun 1980 berubah kecepatannya
sehingga 24 jam itu habis dalam waktu 16 jam. Orang tidak ada yang bisa menjawab tentang ini kecuali mereka berkata, dulu-dulu tidak secepat ini waktu berlalu. Dulu-dulu masih sempat ini dan itu. Sekarang kok waktu terasa cepat. Telah disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat dan semakin padat, waktu semakin cepat. Suatu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahun 1980. Kalau kita menghitungnya sekarang sudah tahun 2012, 30 tahun, itu sudah turun 8 jam. Barangkali kalau sudah turun 8 jam lagi, sudah tinggal 16 dikurangi 8, nanti tinggal 8 jam, rasanya seperti 24 jam, itu terasanya seperti 8 jam saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin tahun waktu semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita layak mengisinya dengan memperbanyak ibadah dengan hablum minallah dan hablum minan nas, ikatan dengan makhluk satu sama ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah dan juga ibadah dengan berbaik sesama makhluk. Sudah disampaikan oleh guru kita tadi yang kita cintai bahwa kita turut mendoakan, memperdulikan mereka-mereka yang masih belum mau mengenal majlis taklim, belum mau mengenal majlis zikir, apalagi malah memerangi dan mencaci orang-orang yang hadir di majlis zikir. Layak kita doakan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita menanti detik-detik perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang rindu kepada Allah, mereka yang ingin jumpa kepada Allah, jadilah waktunya itu tergulung siang dan malam sebagai kemuliaan. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu tetap mendapatkan pahala selama ia dalam keadaan wudu, duduk di masjid, dan dia menantikan waktunya salat. Nah ini hadirin selama yang belum batal wudu, tidak batal wudunya, tetap di masjid nunggu waktu salat, maka ia dalam pahala salat. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam riwayat lainnya di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW keluar di tengah malam. Di saat itu para sahabat masih menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tetap dalam salat jika kalian menantikan salat. Bayangkan dari waktu adzan Isya sampai tengah malam mereka menanti, tapi dihitung terus waktu salat, seakan-akan mereka salat padahal mereka duduk. Ada yang berbicara satu sama lain, ada yang berzikir, ada yang terdiam tafakkur, ada yang terkantuk-kantuk menunggu, tapi semua itu dihitung oleh Allah sebagai pahala salat karena menanti salat. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita, kalau kita lihat dalam waktu salat sudah adzan kok masih terus saja ngajarnya. Ya, misalnya lagi ngajar, misalnya waktu ngajar pada maghrib, sudah waktunya adzan Isya. Bukankah sebaik-baik amal adalah salat pada waktunya? Betul. Namun itu amal maksus, umum yang ada pengecualiannya hadis itu, yaitu kalau seandainya ada hal yang menyibukkan kita, bukan berupa hal yang bersifat duniawi, tapi bersifat ukhrawi seperti taklim dan lainnya, maka tidak apa-apa diundur. Justru kita mendapatkan pahala selama menanti waktu datangnya salat berjamaah itu. Hadirin hadirat, demikian riwayat Sahih Bukhari lainnya lebih memperjelas kita akan hal ini. Jika Bilal sudah adzan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Bilal sudah siap untuk iqamatis salat, sahabat sudah melakukan salat qabliyah, sunnah qabliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiri menemui salah seorang tamu yang datang, dan Rasul berbicara panjang lebar. Sahabat sudah diam saja. Para sahabat menanti dan Bilal mau iqamat ini. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam terus sibuk dengan urusannya dengan tamunya.
maka sholat tertunda lama. Dari sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa inilah salah satu hikmah bolehnya ditunda waktu melakukan sholat dari waktunya azan jika disibukkan dalam hal yang bersifat akhirah, bersifat ibadah, diantaranya taklim. Buktinya Rasulullah SAW sendiri menunda sholat berjamaah itu menemui tamunya dulu. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, para sahabat menanti. Dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW keluar di tengah malam dan Rasulullah SAW bersabda, kalian dalam sholat selama kalian qadartumuha, selama kalian masih menantinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, 100 tahun yang akan datang tidak ada lagi yang hidup di antara kita, maksudnya yang hadir di malam itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pula kita semua yang hadir di malam ini layak berpikir, apakah 100 tahun yang akan datang kita masih ada atau semuanya sudah kembali ke alam barzakh dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa semoga Allah memanjangkan usia kita dalam afiat dan rahmat dan kemudahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu layak kita membangkitkan sifat sabar menanti waktu salat ta'ala salat. Berkata Imam Hasan, intidarul khair al-khair, dan salah satu menanti kebaikan adalah juga kebaikan. Datang misalnya menunggu majlis belum dimulai, dihitung dia hadir majlis. Bagaimana orang yang niat menanti perjumpaan dengan Allah, maka siang dan malam dan waktunya setiap detik dihitung menanti berjumpa dengan Allah. Betapa indahnya orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala melewati siang dan malamnya. Sabar adalah banyak bentuknya. Dikatakan oleh guru mulia kita Al-Musnid Al-Alim Bilal Habib Umar bin Habib di dalam kitabnya Ishaq Talib Al-Khalal, dijelaskan bahwa saat itu kesabaran itu mempunyai banyak macam. Sabar pada hal yang tidak kita kehendaki, dan sabar pada hal yang kita kehendaki tapi belum terjadi. Kesemuanya butuh kesabaran. Dan kehidupan ini selalu penuh dengan hal yang kita tidak ingin terjadi dan hal yang ingin segera terjadi tapi belum terjadi. Demikian kehidupan siang dan malam kita yang selalu membutuhkan kesabaran. Beruntung mereka yang bisa terus bersabar. Namun tentunya manusia punya batas kemampuan kesabaran, maka jalan keluarnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala segera Maha mampu merubah ketentuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yurdul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menyingkap atau merubah keputusan Allah kecuali doa. Doa dari hamba bisa membuat hamba itu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya yang baik atau yang jahat. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi yang panjang, namun kita ambil sekilas saja dari hadis itu. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Muslim, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak akan pernah bisa membawa keburukan atau kerusakan padaku, dan tidak akan pernah pula bisa membawa manfaat yang besar bagiku. Semua apa yang kita perbuat, jahat ataupun baik, kesemuanya tidak bisa merubah kemahawibawaan Allah, keagungan Allah, keluhuran Allah, keabadian Allah, kesucian Allah. Sungguh Dia yang Maha Tunggal, Maha Kuat dan Maha Menentukan. Sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi, terusan daripada hadis qudsi yang kita dengar tadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a
wahai hamba-hambaku, jika kalian semua yang pertama dan yang terakhir dari kelompok jin dan manusia semuanya berada dalam puncak ketakwaan, maka sungguh tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun. Seraya berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, jika kalian semua yang pertama hingga yang terakhir, jin dan manusia, kesemua yang mempunyai sifat yang paling jahat dan berbuat segala kejahatan, kesemuanya jahat, tidak ada satupun yang baik, tidak berkurang dari kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu perbanyaklah doa dan munajat yang itu merubah masa depan kita menjadi lebih cerah dunia dan akhirat oleh Sang Pemilik dunia dan akhirat. Kita lihat para pendoa, para orang-orang yang berzikir sangat dimuliakan Allah. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Husain radhiyallahu anhuma yang sering kita dengar bagaimana doanya seraya berdoa disaksikan oleh Imam Tawus, yang ini disebut As-Sajjad karena setiap malamnya ia bersujud 1000 kali sujud, yaitu 500 rakaat melakukan salat tahajudnya. Hadirin hadirat, Imam Tawus alaihi rahmatullah di dalam kitab Al-Ghurar dijelaskan bahwa ketika ia mendekati makam Ibrahim di waktu sepertiga malam terakhir, dia melihat satu orang melakukan salat terus tidak henti-hentinya, tidak beri kesempatan. Imam Tawus ingin menanti segera selesai terakhir lagi, namun tak orang itu terus melakukan salat tiada hentinya sampai dekat dengan azan subuh. Lalu dia berhenti lalu berdoa dengan doa abduka bidinaik miskin faqiruka bidinaik miskinuka bidinaik sa'iluka bidinaik, dan doa itu diulang-ulang oleh beliau. Abduka bidinaik faqiruka bidinaik miskinuka bidinaik sa'iluka bidinaik. Wahai Allah, hambamu di teras istanamu. Wahai hamba, wahai Allah, si fakir yang tidak berdaya ini di teras istana kewibawaanmu. Wahai Allah, si miskin di terasmu. Wahai Allah, si peminta-minta dan pengemis di terasmu. Doa itu terus diulang-ulang oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Tawus terus mencari-cari orang ini siapa. Ternyata ia pun mengenal, ternyata ia adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi rahmatullah bin Husain radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin hadirat, demikian keadaan Imam Ali Zainal Abidin, dan berkata Imam Tawus, tidaklah aku mendapat kesulitan dan aku membaca doa itu kecuali kesulitanku disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Imam Ali Zainal Abidin. Demikian pula tarbiyah, yaitu didikan kepada keturunannya, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Ketika Imam Muhammad Al-Baqir ini disaksikan oleh putranya, ayahku kalau berdoa di malam hari, dia berdoa, Rabbi amartani fala a'tamir wa nahaitani fala anzajir, ha ana abdun muftiun mudnibun fala a'tadir. Wahai Allah, inilah hambamu, banyak kau memberikan perintah, tapi aku tidak atau belum sempurna melakukan semua perintahmu. Dan engkau banyak memberikan larangan, tapi aku belum sempurna untuk menjauhi semua laranganmu. Ana abdun muftiun mudrimun bala aqtadir. Inilah aku, hambamu, penuh kesalahan, penuh dosa, dan aku tidak mampu untuk mengajukan udzur kepadamu bahwa aku punya udzur ini dan itu. Tidak, memang aku seorang pendosa, penuh kesalahan. Ini Imam Muhammad Al-Baqir, guru daripada Imam Abu Hanifah, yang berguru kepadanya, sanadnya bersambung Imam Malik juga, yang kemudian muridnya Imam Syafi'i, dan muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, rujukan dari seluruh mazhab Imam Muhammad Al-Baqir, dan putranya Imam Ja'far As-Sadiq alaihi rahmatullah, yang dijelaskan
dijelaskan dalam kitab Al-Quran bahwa ketika ia berdoa sampai habis nafasnya memanggil Allah. Dia berkata, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, sampai akhir nafas. Maksudnya apa? Wahai Sang Maha Pengasuh, wahai Sang Maha Pengasuh, wahai Sang Maha Pengasuh, sampai habis nafasnya. Lalu beliau berdoa lagi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampai habis nafasnya. Beliau berdoa lagi, Ya Ghawtha, Ya Ghawtha, wahai yang Maha Penolong, wahai yang Maha Penolong. Demikian keadaan mereka, demikian keadaan indahnya munajat mereka kehadiran Allah. Mari kita berdoa bersama agar Allah SWT melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita, dan Allah SWT mengangkat segala kesulitan dari kita. Nahnu abdul mudhnin abdul, nahnu abidun mudhibun muftiun fala na'tadir. Inilah kami para pendosa, para pembuat kesalahan, dan kami tidak mampu mengajukan udzur di hadapan-Mu. Memang kami banyak dosa dan kesalahan. Wahai Allah, ucapan ini ucapan luhur dari lidah hamba-Mu Sayyidina Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah. Bagaimana dengan kami yang betul-betul penuh dosa dan penuh kesalahan? Faqulu jami'an ya Allah, 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 Ya Allah. Kasihanilah pendosa yang penuh kesalahan ini, Ya Allah, Ya Allah. Hamba-Mu di terasmu, hamba-Mu si fakir di terasmu, miskin di terasmu, si miskin ini di terasmu, si fakir ini di terasmu, si pengemis ini di terasmu. Wahai Allah, Ya Allah, Ya Allah, wahai Sang Maha Pengasuh, wahai yang Maha Pengasuh, wahai yang Maha Pengasuh, Ya Allah. Zaman semakin cepat, waktu semakin cepat, wahai Allah. Semakin sempit waktu ibadah, semakin sempit waktu berusaha, semakin sempit siang dan malam. Maka beri kami keluhuran melewati waktu, menanti perjumpaan, keindahan dan melihat keindahan Dan-Mu. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kami mengadukan hari-hari lalu kami, dosa-dosa kami yang telah kami lewati tidak bisa lagi terhapus dari catatan amal, kecuali jika Engkau menghendaki, maka akan terhapus seluruh dosa. Ya Allah, masa depan kami, barangkali ada musibah yang akan datang, jauhkanlah musibah, gantikanlah dengan rahmat dan anugerah dunia dan akhirat. Permudah hari-hari kami, permudah masa depan kami, penuhi dengan kecukupan, penuhi dengan keluhuran, penuhi dengan kebahagiaan. Wahai Sang Pemilik dunia dan akhirat, Ya Allah, Ya Allah. Waktu di gunung semakin cepat, Ya Allah. Semakin cepat kami akan sampai di kubur kami, semakin cepat waktu kami akan dimakamkan. Ya Allah. Lalu kemana kami mengadukan dosa? Pastikan kami semua kelak wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tenangkan kami, tenangkan keluarga kami, tenangkan wilayah kami,
tenangkan kota kami, tenangkan bangsa kami, ya Allah. Limpahi kedamaian, limpahi ketenangan, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah semakin dekat kedatangan guru mulia kita Al-Musayyid Al-Arif Billah Al-Habibullah bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insyaAllah ketibaan beliau adalah pada tanggal 29 November hari Kamis, yang malamnya kita mengadakan zikir dan tabligh akbar bersama beliau malam Jumat di Cidodol, Komplek Hankam Cidodol, Gedung Dalail. Malam Jumatnya acara Maulid Ulama dan zikir dan tabligh akbar bersama beliau. Hari Jumatnya insyaallah beliau akan sholat Jumat dan menjadi khatib di Masjid Raya Istiqlal. Hari Jumatnya tanggal 30 November dan tanggal 1 November hari Sabtu majelis beliau di kediaman Habib Abdurrahman bin Syekh Mata'allah bih ba'da maghrib. Dan malam Ahad atau malam Minggu adalah Rawha, yaitu perkumpulan di mana beliau SAW akan memberikan tausiah antara sholat maghrib berjamaah hingga waktu Isya. Demikian malam minggunya. Hari Ahad, hari Minggu tanggal 2 Desember adalah haul Al-Imam Fakhrul Wujud Nabi Bakar bin Salim, yaitu di Komplek Hankam Cidodol. Lalu malam Selasanya tanggal 3 Desember insyaallah di Monas malam Selasa bersama kita, dan semoga seluruh acara ini sukses. Beliau akan kembali dari Hadramaut atau meninggalkan Indonesia pada malam Selasa selepas majlis atau pada malam Rabu sehari esoknya. Waktu beliau sangat singkat dan waktu kita mempunyai banyak acara-acara yang luhur. Jangan lewatkan acara luhur ini bagi yang mampu menghadirinya. Malam Jumatnya, hari Jumatnya di Istiqlal, malam Minggunya Rawha, hari Minggunya Haul, malam Selasanya di Monas. Kalau tidak salah satunya kita hadir atau kesemuanya kita bisa hadir. Mungkin kesemuanya sukses, amin. Allahumma amin. Jadi mendengar dari mulia Allah. Lalu penyampaian yang kedua adalah doa kita, Fatihah kita khusus untuk salah satu tokoh para habaib kita yang sakit, Fadilatul Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan afiat. Beliau salah satu habaib yang disepuhkan dan ditokohkan khususnya di Jakarta.
hadirin hadirat, Allahumma rabbana sifat syafi wa afiatan mu'afi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Dan juga untuk semua keluarga dan kerabat kita dan hadirin hadirat yang sakit, semoga dilimpahi kesembuhan dan afiat dan rahmah oleh Allah ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah majelis kita di bawah sebagaimana yang diliput oleh wartawan dari Wall Street Journal, dari majalah yang paling masyhur di Amerika Serikat dan paling masyhur di dunia, ya, dan sudah muncul artikelnya pada edisi 11 Oktober yang lalu. Dan di majelis itu, di dalam koran tersebut, Wall Street Journal ini ditampilkan foto-foto di majelis ini dan disebutkan majelis seperti ini adalah majelis yang bisa menjadi sorotan atau kiblat bagi dunia untuk mempelajari kedamaian Islam, bahwa Islam mempunyai rahasia kedamaian tidak mustahil, dan kita berharap segala cita-cita semoga terkabul. Majelis kita akan memenuhi kota-kota di Amerika Serikat insyaallah, di Washington, di Kanada, di California dan lainnya. Kesemuanya punya jadwal zikir jalalah akbar di Amerika Serikat. Amin, Allahumma amin. Tinggal gemuruh zikir ya Allah, ya Allah di negeri yang jumlah musliminnya kini sudah jutaan, namun tentunya jumlah non-muslimnya jauh lebih banyak. Di negeri itu kita juga ingin menggemuruhkan zikir ya Allah, ya Allah, sebagaimana konser-konser dari para penyanyi dan lainnya mengelilingi dunia. Kita ingin zikir ya Allah juga menggaung di seluruh dunia, apalagi di Amerika Serikat. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini sekedar harapan, dan juga insya Allah mulai akan berdatangan para tamu dari luar negeri untuk mengetahui bagaimana yang disebut majelis yang damai, bagaimana yang disebut majelis yang tidak radikal dan tidak teroris, sebagaimana yang sebagian besar non-muslim mengenal Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga perjuangan kita Allah perluas melewati sampai ke barat dan timur. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan dan bimbingan dan penjagaan dan kekuatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dakwah kita dan para dai kesemuanya yang membawa tuntunan keluhuran dan kedamaian, sehingga mereka-mereka yang di luar Islam ingin mengenal Islam kemudian memeluk Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita berdoa bersama, mendoakan muslimin yang dipimpin oleh guru kita Fadilatul Sayyid Dairul Habib Ibrahim Hadi. Selanjutnya kalimat tauhid dan doa penutup oleh guru kita yang kita cintai Fadilatul Sayyid Dairul Al-Habib bin Muhammad bin Atas. Dengan tafadhal masykurah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rasulullah barik ala muslimin. Yeah.
Yeah.